Ya, di tanggal 10 bulan Mei jam 15.40. Sebagai informasi aja teman-teman ya, buat teman-teman yang baru gabung di update saham. Bagi yang menanyakan emiten buat teman-teman ya, sudah dibahas ya buat di sini nih. Di bagian 1 ya, klik aja ke video atau beranda, cari bagian 1 di tanggal 09 ya. Di sini nih, hari Jumat pas Jumat malamnya buat sudah dibahas. BATR juga sudah dibahas di sini ya, teman-teman nih. BATR di bagian keduanya ya, BATR di bagian keduanya. Kita cek dulu sini yang BATR. Ya, ini dari Bro Sandi ya. Silahkan dicek dulu ya BATR-nya sudah ya. Yang buat ada sama Elite, mungkin nanti Elite-nya kita bahas ya. Elite-nya nanti kita bahas. Nih, Elite sudah masuk ke watchlist ya teman-teman ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri ya. Sudah kepada teman-teman yang telah mendoakan, saya juga terima kasih. Sampai detik ini banyak sekali yang mendoakan, dari Blolong Songmeng, terus eh, dari Bro John gitu ya. Nanti kita bahas juga ini dari Bro Saul Ahmad ya. Terima kasih Bro ya atas komentar-komentar positifnya. Terus kepada teman-teman yang menanyakan tentang aplikasi yang digunakan ya ataupun indikator ya. Indikator ya. Maksudnya ada yang indikator deh. Nah, indikator ya. Indikator. Nah, ini ngebahas apa nih? Terus ya indikator semua nih sudah. Siapa lagi ya dari Bro? Kita kasih tanda lope dulu ya. Nah, udah ya, udah semuanya sudah saya bahas ya. Ini bikin beda ini teman-teman ya. Nanti kita cek masa nggak muncul sih teman-teman ya. Harusnya muncul teman-teman ya. Jadi untuk indikator juga sudah dibahas teman-teman untuk sebentar ya. Nah teman-teman kalau yang butuh indikator masuk aja ke playlist teman-teman ya. Nanti playlist cari cara teman-teman ya. Ada cara di sini. Cara. Nah cara di sini nih. Silakan teman-teman semua shopping indikator dan lain sebagainya sudah ada di sini. Ada tulisan cara di sini nih ya. Jadi playlist tulis cara di sini kan di sini ada 2020 LK, ada jawab komen, update, FCA dan sebagainya, tulis cara di sini ya. Jadi semuanya sudah saya bahas semuanya di situ ya. Oke, langsung ke emiten teman-teman berikutnya ya. Mungkin nanti yang belum dibahas nanti kita bahas dari Bro Zulkifli juga ya, dari media juga ya, nanti kita bahas lagi. Yang pertama ada Doh ya. Siapa yang nanyain Doh nih? Kita cek dulu Doh. Malam bisa lihat lagi Doh, kemarin tanggal 8 Mei YB ambil lagi barang top buyer. Wah keren tuh 119 ya. Dari Satria Buana, Doh, AMMS, GRPM Seoul. Nanti kita bahas juga ya GRPM Seoul ya. GRPM-nya sudah masuk, tinggal Seoul-nya ya. Nanti Seoul kita bahas juga ya. Seoul itu udah belum ya? Ya belum ya. Nanti kita bahas ya. Baik, kita lihat Doh, apakah ada CYB tanggal 8, coba lihat dia masuk ke mana. Oh ini si Doh sudah dimasuki lagi sama bandar teman-teman ya. Bandar lokalnya sudah masuk lagi. Ya betul YB. YB kita cek di sini teman-teman ya, YB ketemu YB enggak nih teman-teman ya. Karena di sini nih kita lihat growth YB ketemu YB, SA ketemu SA, MG ketemu MG. Artinya ini seperti yang tukar tuh. Nah, kalau di Doh itu tukar-tukaran hal yang lazim teman-teman ya. Karena mereka juga butuh 1 tick atau 2 tick. Kalau miliaran itu lumayan teman-teman ya. Jadi seperti biasa YB itu di angka 50-51 aja sering tukar-tukaran. Dan sudah 3 hari ya. Dari tanggal 7 nih si YB ya. Kita cek ke tanggal 9. YB sudah ngambil lagi ya. XA YB teman-teman sudah mengambil dari sini ya.
Jadi pastikan YB sama si XA ini adalah bandar, tambah dengan YP sama BG ini broker yang tidak biasa untuk ngambil teman-teman ya. Artinya broker dianggap sebagai foreign di sini ya. Kalau untuk maaf, ini broker yang dianggap sebagai bandar ya. Sorry ya. SA, YB, SN ini adalah bandar doh ya. Jadi perhatikan teman-teman untuk foreign ya, kemarin sempat ngambil tinggi ya ketika di sini terus jualan di harga lumayan tingginya. Dan ada pembuangan, ngambil lagi dan ada pembuangan lagi. Kita cek untuk foreign yang terakhir aja. Ya, foreign tanggal 9. Ternyata ada pembuangan. Kalau kita cek tanggal 8. Ada si BK ya. Si BK masih ada barangnya. Berarti teman tinggal 5.000 lagi. Sedikit lagi ya BK ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga. Ini kan si MA-nya masih menuju ke atas teman-teman. Ini target saya sudah tercapai dengan baik sini ya. Kita tulis dulu tercapai. Tercapai ya. Enggak tercapai teman-teman ya. Sudah tercapai di sini ya. Nah, perhatikan sorry. Ini kan si MA-nya belum ditembus teman-teman ya. Makanya kalau dia lewat di angka 104 masih cenderung aman di sini ya. Ingat di 104 dia masih aman. Karena mungkin mau menjemput PR sini dulu nih, kecil di sini ada nih. Ya. 105 104 ada gap kecil di situ. Apabila dia tembus ke situ lagi dan tidak jatuh berarti masih aman. Kalau dia sudah jatuh, nah tanda bahaya kenapa? Karena sudah melewati MA 20-nya. Teman-teman masih posisi uptrend, kenapa? MA 20 lagi menuju ke atas, MA 10 pun demikian. Dan tanda kenaikan sudah dibikin ya teman-teman sama si bandar lokalnya di sini nih. Ini tanda-tanda kenaikannya sudah dibikin. Dan juga sama tanda-tanda kenaikan yang kemarin juga sudah dibikin di angka 118. Ini ya tanda-tanda kenaikan dia teman-teman ya. Target selanjutnya di mana? Apabila sudah tembus melewat dikit aja di sini. Nah ini target saya sih sebenarnya pingin ke sini ya target ya. 156 nih. Ya, ini target sembunyi ini. Bila mana dia tidak kuat melewati sampai 146, cenderung dia ditahan di angka 133 ataupun tidak mampu tembus ke area 123, peak dia mau melanjutkan penurunan kembali. Berarti dia sudah posisi downtrend ya. Sudah tidak bisa melewati area tertingginya yang di sini. Yang di angka 130-an ya. Tapi untuk posisi bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, mudah-mudahan disesuaikan ya. Rentan antara 105 sampai 124, mudah-mudahan di area situ aja dia. Kalau ada pun istilahnya sideways-nya mudah-mudahan sideways atas ya. Nah, untuk penguatannya sudah mulai bagus ya. YB sudah terdeteksi sebagai bandar di sini teman. YB XA ya, LG juga sudah mulai masuk di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini masih posisi uptrend ya, soalnya MA 20-nya belum dilewati dan bandar lokal sudah mulai masuk kembali. Target selanjutnya ada di angka 159. Lanjut ada MTEK teman-teman ya. MTEK. MTEK kita baca dari bawah dulu. Dari Big Hunter 8462. Apakah MTEK termasuk naik DCI apa termasuk proyek P1001? 1001 ya. Nanti kita bahas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah selesai update. Dividen tanggal 7 Mei. Ada transaksi 1,5 triliun di pasar Lego mungkin jual saham Grab. LK kuartal setelah laba meningkat pesat dan aset dan juga 1 minggu ini asing lokal dan pemuatan mulai akum. Keren ya, sama dari Bro John juga ya. Kita cek untuk MTEK udah dibahas itunya belum ya? Apa namanya? LK satunya. Kita cek di sini MTEK. Perasaan belum kali ya? Nanti kita bahas deh kalau ada kesempatan ya. Oh belum dibahas yang terbarunya teman-teman ya. LK kuartal satunya ya, tahun 2025 belum dibahas kayaknya. Nah, di PR ratio-nya 7 teman-teman ya, ini di angka MTEK belum di sini. MTEK ini handal juga teman-teman ini, si MTEK ini teman-teman ya. Nah, MTEK adalah emiten yang betul-betul dia tidak pernah menyentuh harga teratasnya. Jadi biasanya kalau sudah menyentuh harga teratas ini adalah area-area yang bisa ditebus kembali ya. Ini terjadi kenaikan waktu tahun 2021, 2020 COVID teman-teman ya. Biasalah teman-teman ya, COVID itu suka goreng-menggoreng teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan juga nih kalau dari 32 berarti dia kalau sekarang 7 berarti fundamentalnya sekarang di bawah 10 berarti lagi murah.
Dan betul kuartal satunya bagus 259 miliar ke 3,6 miliar teman-teman ya. Terlepas dari apapun itu ya, ini dari revenue-nya 2,4 ke angka 3,9. Juga meningkat secara revenue bagus, secara net income pun bagus teman-teman. Tinggal tunggu aja nanti kita bahas untuk harga wajarnya berapa dia ya. Ini 32 kalau dari 7 ke 32 berarti kan sangat-sangat murah teman-teman ya. Ini posisinya sudah lepas daripada harga termurahnya, sekarang di harga murah. Nah, MTEK itu sekarang di harga murah teman-teman ya. Nah, posisi dividen trap sudah terpenuhi di sini ya. Kemarin waktu tanggal 7 kan dia ada kenaikan lagi, kita hapus aja ya. Dividen trapnya sudah dipenuhi ya. Kita hapus dulu, ini tanda penurunan di angka sini, di gap yang sangat lebar. Nah, ini ada tanda penurunan kembali teman-teman di sini. Apabila dia tembus teman-teman 157 lagi, artinya ke bawah lagi berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Terlebih dia kalau ke angka 530, sebenarnya kalau 530 ketembus, selama MA20-nya lagi menuju ke atas masih posisi uptrend ya, kecuali kalau sudah dibelokkan. Kalau ini sekarang ya posisi lagi gontok-gontokan di antara 600, mungkin untuk target sementara bisa ke 600 untuk menutup gap dividen trap-nya ya. Nah, ini juga sebenarnya dari mulai sini nih, di angka 535 sampai ke angka 600 ada gap yang sangat, lagi istilahnya di apa ya, lagi turun naik lah, sideways agak panjang teman-teman. Jadi kalau dia di-sideways-kan pun ya selama MA20-nya masih menuju ke atas dan MA200-nya masih di bawah MA10 sama MA20 masih cenderung uptrend ya. Terlebih betul kata teman kita ada aksi aksi apa namanya, pengambilan ya, tanggal 7 ada aksi 1,5 trade di pasar nego. Kita cek tanggal 7 apakah betul? Ya, ada 1,5 triliun yang di angka 536 di bawah ya. Nah, di sini pas banget di sini ya, area-area sini ya. Yang 535 di sini, area sini teman-teman, area gap sini nih. Jadi, sebelum pembagian dividen ya tanggal berapa? Tanggal 8 Mei, tanggal 7-nya ada yang beli, gitu di harga 536. Pada waktu tanggal 7 itu kan masih di area 595, 596 teman-teman ya. Ini mungkin buat investasi teman-teman ya. Ataupun adalah istilahnya bukan investasi apa ya, ada aksi lah teman-teman ya. Kita gross-nya langsung beli teman-teman, tapi dari siapa aja kita cek di sini. Dari Foreign loh, kan dari Foreign dari si YU teman-teman ya. Ada proyek dari si YU Foreign ke si domestiknya si SQ teman-teman ya. Jadi ada transaksi di harga sini ya. Di harga 535, 536-an lah teman-teman ya. Itu transaksi bukan kecil teman, 1,5 bukan kecil, transaksi kecil ya. Artinya 536 bisa aja menjadikan sebagai support teman-teman. Kenapa? Karena terjadi transaksi sangat besar gitu di sini ya. Mereka harus kalau menjual udah minimal di angka 537, 538 gitu kan si SQ ini. Ataupun nanti jualnya dengan cara korporasi lagi harus lebih 3 ting, 4 ting kadang-kadang dijual aja. Yang penting dia beli 1,5 itu kan berapa persen. Jadi walaupun 1 atau 2% juga cenderung masih untung teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi sementara MTEK bagus ya, pungutannya juga sudah mulai bagus nih, bandar lokal juga sudah mulai maaf, bandar foreign ngambil ya dari sejak tanggal 6 Mei. Kita cek untuk foreign, pasar negonya bagus berarti itu ya. Foreignnya ada AK, ada CC, teman-teman masuk nih. Ada BK, ini broker bagus semua yang ngambil, YU keluar, YU sudah dapat untung gitu ya dari pasar nego ya. Nah ini untuk domestiknya perhatikan teman-teman 2 hari terakhir ini ya. Kita cek 2 hari terakhir tanggal 8 Mei, ada YP, ada BR, nah YP juga sudah masuk OD. Kalau YP, OD sama BR itu biasanya suka dipakai juga sama bandar teman-teman ya. Ini smart money sudah mulai masuk ya, bisa jadi bagian juga dari smart money. Artinya secara teori bandar lokal, bandar foreign sudah mulai ada, harusnya bisa naik lah teman-teman minimal ke angka 600. Apabila beli ke harga targetnya berarti mau melanjutkan kenaikan ke angka 665. Soalnya secara valuasi pun masih murah ya. PRS-nya 32 di sini di angka 7 ya. Nah, teman-teman luar biasa kan kalau nanti kita hitung deh MTEK berapa sih harga wajarnya. Apakah ini termasuk ke P1000? Bisa jadi teman-teman ya. Ini kalau naik ke arah atas itu berapa persen teman-teman ya. Kita cek ke harga 3000 kan luar biasa nih, kalau ke harga berapa nih. Ke harga 2000-an aja luar biasa, berapa persen tuh ya, berapa ribu persen. Kita cek kecilin aja ini teman-teman. Nah, kita kecilin aja. Yang teratasnya mana? Jauh ya. Nah, jauh nih teman-teman ya.
Ini kan pucuknya di sini teman-teman ya. Ini harga di sini kan nih. Kita cek berapa persen kelanjutannya. 400% teman-teman ya. Sampai 400%. Kalau ribuan sih nggak cuma 400%, lumayan lah teman-teman ya. Cuman kan perjalanan ini tidak memakan waktu 1 hari 2 hari teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen disimpan, simpan aja mumpung lagi murah, teman. Sekarang lagi murah nih, lagi di harga murahnya. Ya kalau dia turun ke bawah lagi, ngambil seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen untungnya gede, teman-teman ya sampai 100%, 200% gitu ya. Teman-teman ya tidak boleh, ketika, dia dibawa ke bawah lagi, nggak usah marah-marah, nambah muatan aja gitu. Kadang-kadang satu orang pun kalau teman-teman meyakini gitu kan ini akan menyentuh harga teratasnya minimal ke harga, eee, 1.800 aja ke sini ke harga tengah teman-teman ya, itu juga sudah luar biasa kan dari harga 585 kan lumayan teman-teman ya. Bisa sampai 100%, 200% juga lumayan. Saya aja menarikkan ke angka 1.000 di sini teman-teman untuk si MTEK ini. Karena posisinya sekarang lagi murah teman-teman ya, kapan lagi gitu kan punya punya istilahnya punya emiten gitu ya, secara P/E rasio di bawah 10, 7 dan rata-rata di angka 32 teman-teman. Dia kalau udah rally, rally bagus, rally gitu teman-teman. Enaknya begitu nih kalau emiten-emiten ya ini juga sudah jatuh dari harga murah banget kan langsung dicap di sini. Apalagi sekarang secara LK pun lagi posisi bagus gitu kan. Tinggal kita hitung aja berapa sih harga fundamentalnya gitu kan. Ini EPS-nya diperkirakan TTM 78 naik kan dari berapa, dari 23 ke 78. Oke teman-teman, jadi MTEK itu lagi murah banget ini, lagi kemarin murah bangetnya sudah ditembus, sekarang lagi posisi murah teman-teman, lagi posisi murah ya. Oke, untuk MTEK seperti itu ya. Jadi kalau pengen yang 1.000%, 2.000% itu perjalanannya ya tidak sehari 2 hari lah teman-teman ya. Mereka juga yang istilahnya yang, eee, untungnya sampai 300%, 200% pun dia harus nunggu ketika jatuh dia beli lagi, jatuh beli lagi, supaya dia punya average di harga berapa gitu. Jadi dia punya punya harga bagus teman-teman, harga harga bagus artinya setelah dia average yang terakhir kali itu tidak pernah merah lagi teman-teman ya. Nah udah kalau setiap, istilah nggak merah, nggak artinya nggak ada penurunan, udah tinggal nungguin aja. Sampai kapan dia ketika ke bawah lagi, persenannya dari 20 jadi ke 10% lagi, 5%, dibiarin aja. Karena dia investasinya ataupun nyimpennya bukan 1 tahun, 2 tahun, teman-teman. Kadang-kadang nanti teman-teman sudah lupa gitu kan, baru, naik tuh sampai sekian. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Kadang-kadang si Badar itu kadang-kadang kan Badar kadang-kadang suka di harga berapa dia keluar dulu gitu, tapi dia dibiarin di harga itu gitu kan, saya sideways atas. Nah seperti itu teman-teman ya, yang penting ini sudah ICM Tech ini sudah posisi murah, secara valuasi pun masih posisi murah ya. Ya di PE rasio 7 di sininya di angka 32 berarti sudah sedikit murah, murah banget teman-teman ya. Kalaupun istilahnya mau ke harga 10 pun masih murah gitu kan, ada 3 kali lagi. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin ini ratusan persen aja, tidak sampai ribuan persen teman-teman ya, kalau diukur dari harga sekarang gitu. Tapi kan lumayan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen yang 100%, 200% ya ngambil yang seperti ini gitu kan. Betul seperti ini ngambil harga murah, udah biarin aja gitu. Malah kan kalau dia dibawa ke bawah lagi ya kebetulan kan udah valuasinya baik gitu kan, dia juga sudah lama emitennya, di bawah downtrend kembali, ya udah naikin lagi aja gitu kan. Kita lihat nih MTEK ini kita maksimalkan tuh. Dulu itu standaran di harga sini kan, di harga 1.200. Jadi kalau ke harga 1.000 ya masih bisa soal standar juga 1.000 teman-teman ya. 1.200, nah ketika ada Covid langsung gitu kan ke atas. Ini karena ada peristiwa, maka harus, nunggu peristiwa penting teman-teman ya. Kadang-kadang impeten itu ketika peristiwa penting lah itu saatnya panen teman-teman ya. Oke, untuk MTEK seperti itu ya, kemarin Smart Money dia ngambil ternyata jualan luar biasa Smart Money, sekarang sudah mulai ngambil dikit-dikit lagi ya. Jadi secara isian juga sudah bagus, barang lokal dan forex cenderung masuk, ini tanda-tanda penurunan di angka 565 juga masih aman, di angka 530 masih aman ya. Tanda-tanda kenaikan di angka 600 sama targetnya di angka 645 untuk sementara waktu. Oke, mudah-mudahan si MTEK ini bisalah teman-teman ya melebihi, sini target sini, 720 lah teman-teman untuk selanjutnya ya, karena posisinya lagi murah. Oke, lanjut ke TB teman-teman ya, TB. Kita lihat TB. TB ada apa?
Bahas TB sepertinya menarik. Cek kita TB cek ya. Kita cek TB apakah menarik. TB. Ya, TB target kenaikan di angka 805, di angka 885 sudah ditandain teman-teman ya. Kan targetnya di angka agak atas dikit di 980 ya. Posisi sekarang lagi posisi downtrend, hati-hati ya teman-teman nih. MA10 sudah berada di atas candle dan MA20 pun demikian masih di atas. Ini target kenaikan nanti ya ke depannya di angka 710. Di sini berarti hanya ya satu di sini aja nih ya target kenaikannya. Sekarang mudah-mudahan sih ditahan di MA200-nya ya. Nah, ini target di tanggal 8 dia juga ikutan meninggalkan jejak penurunan ya di 630. Ini target tanggal 8 tanggal 9. Isian kemarin sebenarnya lokal ngambil nih ya. Lokal ngambil cenderung ada pembuangan, cenderung ditahan teman sebenarnya lokalnya tidak kemana-mana. Makanya mudah-mudahan ini ditahan di area sini nih ya. Ini jangan sampai lepas area sini nih ya di area 655 ya. 655 jebol ya bisa ke area 625 sebagai tahanan ataupun tanda penurunan di angka kemarin tanggal 8 tanggal 9 jebol itu bisa ke bawah lagi bisa ke area 550. Nah, di sini ada target penurunan bahkan kalau ke situ pun bisa ke arah 498 ya. Kita cek untuk posisi TB di mana ya. TB standarnya teman-teman standarnya emiten sebenarnya yang di up duluan sebentar. 1627 ke angka 19 ya lumayan juga itu di downtrend-kan dia ke level 300-an. Nah, kemarin di harga standarnya teman-teman nih di 559 ya. Sekarang sudah mulai di up cuman untuk saat ini posisinya masih downtrend. Kenapa downtrendnya? Karena MA10 sama MA20 berada di atas candle. Kecuali kalau besok atau lusa ada kenaikan Nah, ya sampai ke level sini aja dikit aja teman-teman ke angka 725 aja. Sudah dipastikan di uptrend ya. Nah, targetnya ke sini aja nih angka 800 sama di angka 975. 975 di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi tidak jauh-jauh karena 975 masih bisa kejemput lah. 2 kali pernah ke angka berapa ini? Ke angka 1000-an dan di angka 965. Jadi targetnya itu di bawah harga ini. Harga tengah. Ini kan PE rasionya 4 teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Si TB ini berapa PE rasionya? Di angka 7. Nah, secara valuasi ya ini mahal teman-teman ya. Rata-rata aja dijual di angka 4 ya. Ini dijual di angka 7 artinya posisi mahal teman-teman ya. Karena kalau untuk PE rasio itu ketergantungan sama yang namanya EPS. EPS itu kan 84 kemarin 103 gitu kalau di TTM kan. Oke, teman-teman sampai itu ya. Jadi posisinya sekarang posisi mahal, hati-hati aja. Terus ini isiannya kemarin Bandar Lokal masuk ternyata keluar posisinya sudah mulai downtrend karena dia tidak bisa melewati angka yang ini ya, yang sini. Angka berapa nih? 730 ya. Oke, teman-teman untuk TB masih posisi downtrend ya, tetap harus hati-hati ya area penurunan juga sampai ke AT 300-an lah teman-teman ini. Kalau mau 300-an di sini nih. Nah, area sini standarnya itu ya. Oh, 500-an, 545 di sini ada saya pun di angka berapa? Di angka 494 teman-teman ya. 494 untuk supportnya di situ ya. Itu juga ada tanda-tanda penurunan. Foreign bagaimana? Foreign kemarin sedikit ada pengambilan dikit banget di sini ya. 350 juta gitu ya. Kita cek dari tanggal 2 Mei deh. 2 Mei kita lihat si Foreign. SFBK, AK, cenderung belum ada yang signifikan pengambilannya teman-teman ya. Kalau CC sudah keluar nih, gimana dong CC keluar? Kalau CC yang ngambil mau wise belum naik nih 3 hari ke depan, 4 hari ke depan suka naik biasa kalau si CC yang ngambil apalagi ngambilnya secara begini ya. Ini mudah-mudahan besok ada dorongan ya, biar dia bikin step 1, step 2 nih, step 3 ya, ini menjadi step 4-nya. Nah, ini kalau dia ada dorongan berarti di step 5 di sini. Aja ke angka 750 aja. Cenderung dia masih posisi uptrend. Ini targetnya di sini aja dulu ya, di 800 dulu. Ini posisinya dari tengah ke bawah, artinya dia cenderung dijualan di harga tengah aja. Ya, targetnya di situ aja. Lanjut, ada emiten apa? Ada Elite ya. Elite kita cek di sininya Elite bagaimana. Elite ya sekalian tadi ya ngebahas Elite juga. Nah, ini Elite
Elit pungutan bandar porennya bagus teman-teman nih, perhatikan ya. Dari sini nih. Dari 10 Maret tuh terus ngambil ada pembuangan ya di area sini nih, di area tanggal 23 ya. Tapi terjadi sideways tengah teman-teman, sideways atas nih. MA20 juga lagi menuju ke atas. Hati-hati kalau sudah melewati angka 181 mungkin bisa dibelokkan. Tapi sekarang posisinya lagi bagus ya, ini. Lagi posisinya bagus, cenderung ditahan. Tanda saya tidak punya tanda-tanda kenaikan, cuma di sini aja nih, di angka 208 teman-teman, ini target saya sudah tercapai dengan baik. Ya hati-hati kalau sudah lepas daripada 182 ya, karena sini ada gap untuk menjemput PR-nya, mudah-mudahan sih ada pantulan dari situ. Kalau sudah 182 bisa dipastikan dia akan longsor teman-teman, hati-hati aja ya. Tapi ini pungutan bandar porennya bagus teman-teman, perhatikan di bandar poren nih, bagus banget nih. Bagus banget bandar poren teman-teman. Bandar lokal ini sudah mulai ngambil ya, 1 hari ngambil tinggi, keluar, sudah ngambil lagi ya. Itu bandar lokal, coba lihat bandar lokalnya siapa, tanggal tanggal 9 deh. 9 Mei ada si teman kita nih banyak kan. Kita cek dari tanggal 7 Mei, ada broker yang dicurigain nggak? CC, CP, XA sedikit banget ya. CC, ZP sedikit, CP sedikit. Tapi di sini terdeteksi ada pengambilan seorang bandar. Biasanya yang suka pakai bandar kan CP, ZP, teman-teman ya. XA itu seorang Waze yang suka ngebandarin juga bandar lokalnya biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, secara pemungutan juga bagus ya untuk bandar porennya, terutama bandar porennya bagus ya pemungutannya. Juga broker forennya coba cek tanggal 9 ada XA ya, foreign XA. Kita cek di tanggal sini deh. Tanggal 25 April. 25 April. 25 April, 5 April, Mei, April. Nah, kita gantikan dulu ke domestik, kita gantikan ke ada AK, ada broker bagus semua teman-teman yang akumulasinya nih. Makanya mudah-mudahan karena si MA20-nya lagi menuju ke atas, saya pikir sih ini masih bisa up ya. Kalau ada dorong, kecuali kalau dia lepas daripada 174 hati-hati, bahkan kalau lepas ke angka 18 juga hati-hati teman-teman ya. Bisa menunjukkan penurunan, tapi secara akumulasi barang akumulasi. Kita lihat elit posisinya di mana. Elit. Elit sudah bikin satu siklus teman-teman ya, elit. Ya teman-teman ya, posisi masih uptrend, mudah-mudahan bisa sampai ke sini yang terdekatnya 206 ya. Kalau pengen uptrend ya harus bisa ke angka 256 ya. Ini targetnya di angka 296. Ya, berarti selesai pengawalan sampai sini aja udah 296. Selanjutnya nanti kita lihat teman-teman ya. Posisi MA 200 pun masih menuju ke atas, artinya posisi aman teman-teman untuk jangka panjangnya masih aman. Hanya saja lagi gonjang-ganjing di sini aja. Ya, mudah-mudahan sih besok si MA apa namanya si MA 10-nya bisa dibengkokin ke atas saja ya. Biar tidak bersinggungan dengan MA 20-nya gitu ya. Cenderung up itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk elit seperti itu ya. Ada GRPM. GRPM. Tanda kenaikan sudah ditembus sama dia. Kemarin ada tanda-tanda kenaikan, bikin si kepala kembar teman-teman. Di sini belum saya hapus ya, tenang aja. Ini area-area penurunan di sini teman-teman nih. Ya. Ini masih aman, 49 masih aman ya. Di si GRPM, GRPM ada yang nanyanya apa ya GRPM ya? GRPM. Amin, terima kasih. Humi GRPM. Hanya updateannya aja ya. GRPM sudah mulai nanjak teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal sudah mulai masuk. Bandar poren sudah mulai masuk, bandar lokal pun masuk sedikit-sedikit, teman-teman. Sedikit-sedikit sudah mulai masuk ya. Sudah mulai bagus, secara EMA juga sudah mulai bagus, hati-hati aja area 49 sih masih aman ya, kalau dia jatuh lagi ke 49 masih posisi aman. Ini sayang banget sih kepala merah di sini teman-teman. Oh ada gap kecil nih di MA 200. Nah ini target kenaikan teman, target sini aja nih ya, jangan jauh-jauh dulu di 56. Kalau sudah bisa melewati 468 cenderung bagus. Juga ada gap besar nih, dipastikan ketutup juga sama ada gap besar dipastikan ketutup. Targetnya di angka 100, ini target utama teman-teman di angka 108 untuk si GRPM ini ya. Kita cek GRPM. GRPM.
Ya, dia juga punya siklus teman-teman, artinya posisinya juga sudah, keluar daripada harga murahnya, nanti kalau dia koreksi-koreksi lagi wajarlah teman-teman ya. Koreksi-koreksi lagi baru naik lagi ya, makanya kalau dia koreksi ke level 49 masih aman ya, kecuali kalau dia lepas daripada sini teman-teman ya. Aman, di sini juga aman, nah sini doang nih. Ya, ini tanda tanda penurunan tapi belum saya hapus di 43-nya. Oke, secara GRPM, secara isian juga sudah bagus, bandar lokal sudah masuk, bandar foreign pun sudah masuk. Kita cek untuk bandar foreign-nya siapa yang masuk. DX teman-teman 100 biji ya. Ya 100 biji itu nggak apa-apa temannya, 100 biji juga lumayan teman-teman, di harga 54. Oke teman-teman, untuk si GRPM targetnya di 108, target, tanda kenaikan Anda di angka 67, ini target di sini aja nih, kita bikin target di sini ya. Kenapa? Karena kalau sudah melewati ini, dia cenderung akan uptrend, target 10.05.25, nah gitu teman-teman ya, tanggal 10 bulan 5 tahun 2025. Lanjut ada GPSO. Dari Nopel Wahyu Indrawan ya, nitip GPSO katanya. GPSO, wah GPSO ini beda nomor tipis ya, harus digedein dulu teman-teman, nggak kelihat nih. Ini target kenaikan sudah dijebol, yang 1 nih 2 nih target kenaikan. Ini target kenaikan di angka 438 agak susah dikit ya. Ini bila mana ada kenaikan sementara tidak kuat di angka 408-nya, cenderung dia akan turun kembali ya. Ini sudah melewati MA20, hati-hati teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ditahan di sini ya. Mudah-mudahan minimal ditahan di angka MA200 saja teman, cenderung masih uptrend ya. Nah, kalau sudah lewat sini hati-hati di angka 348 ya, itu area penurunannya bid dan over tipis. Ini target tanda kenaikan sudah dibikin di angka 432, targetnya di sini aja ya. Nanti kalau ke depannya targetnya di sini aja. Tapi posisi sekarang target tanggal berapa nih? 10.05.25. MA10 masih, maaf, MA20-nya lagi menuju ke atas ya teman-teman. Makanya kalau dia biasa ke 404 cenderung bagus nih ya, tanda kenaikannya di sini soalnya dibikin sama dia. Bandar lokal dan poin bagaimana? Poinnya sudah ngambil ya, sini poin ngambil nih, ngambil terus dia penurunan, sudah penurunan terus-terusan ya. Nih ada pengambilan dikit aja tapi turunnya lumayan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Lokal bagaimana? Lokal sempat ngambil di sini teman-teman, di angka 30 Januari ya, ngambil terus nih. Bagus teman-teman, pengambilan bagus, kemarin ada pembuangan. Nih, sini datar aja gitu, tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Kita lihat GPSO. GPSO posisi. Ya, posisi sedikit dari harga murahnya ke atas ya. Ini juga ke bawahnya di 715. Ini sebelum mencoba harga pucuk ada kemungkinan bisa di-up kembali, tinggal tunggu waktu aja. Ini posisinya lagi posisi tengah ya, kalau pengen murah ya di angka 116, kalau sedikit agak mahal di angka 711, itu posisinya sedikit agak mahal karena sudah mulai di tengah gitu kan. Terus untuk, PRS-nya berapa ini? 746, ini milik bandar, pasti milik bandar ini. Pasti milik bandar, ini keren banget teman-teman kalau sudah milik bandar, biarin aja karena bandar pengen suka barang di bawah. Nanti ini sudah bikin step 1, step 2 teman-teman, mudah-mudahan tidak jebol di sini ya. Kalau jebol di angka 346 ya akan ke bawah lagi, ini gagal berarti di sini. Saya pikir sih sekarang sudah mulai ditahan ya, mudah-mudahan sih ditahan di MA 200-nya ya, biar nggak jebol terlalu jebol lah. Tapi karena ini milik bandar ya cenderung bandar pengen punya barang di bawah, nanti jualan di atas. Kalau sekarang posisinya masih cenderung belum terlalu murah, kalau pengen murah banget di sini nih, di angka 128, cuma tidak dikasih kan. Tidak dikasih kan di situnya kan, cenderung di-up kan, bikin step 1, step 2, step 3 gitu ya. Ini bid dan overhead tipis, hati-hati ya. Kenapa saya bikin, bid dan overhead tipis itu, khawatir teman-teman beli 1000 lot nggak bisa ngebantingnya, nggak bisa, malahan meng-ARB kan nanti ya. Kalau punya barang 1000, kalau teman-teman yang di liquidnya gede gitu kan, tahanan sampai 50.000, 100.000, nah itu cenderung, teman-teman bermain aman di situ. Tinggal ngambil harga bawahnya di MA10 di bawah kanan menuju ke atas aja, ataupun nanti di puncak dia sudah posisi bawah, teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada pantulan ya, mudah ada pantulan di harga sekarang 374 ya, yang penting jangan keluar daripada 348. Kalau keluar 348 cenderung berdowntrend, tapi kalau ditahan ya di dikit nggak apa-apa, dikit di angka 35 juga nggak apa-apa, yang penting dia ada pantulannya.
Oke, target ada di angka 436, terus di angka 545. Nah, di sini nih targetnya ya, 545. Nah, nanti teman-teman kalau Smart Money sudah mulai masuk banyak nih, sudah mulai masuk nih, udah lumayan ya, udah bikin 2 kubu, 1 kubu, 2 kubu, 3 kubu nih. Udah mulai bagus ya. Nah, kalau sekarang dari posisi pengambilan, berarti lagi posisi downtrend diambil, makanya kalau dia naik teman-teman ya, tanpa, harus drama ke bawah dulu, cenderung dia akan uptrend. Kenapa? Karena sudah bikin step 3, step 2, step 2, step 3 ya. Itu tanda-tanda tangga kenaikannya teman-teman. Apalagi yang di harga berapa nih, di harga 38-nya sudah dilalui teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Happy weekend teman-teman ya, jangan lupa kumpul bersama keluarga. Sekian dan terima kasih dari saya dan ciao.